Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya, amin. Oh ya teman-teman, sudah siap belajar hari ini belum? Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk. Wahid, snain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar tentang pecahan. Sebelumnya teman-teman semua sudah pernah mendengar ya kata pecahan? Ya, hari ini nanti kita akan mengenal apa itu bilangan pecahan, cara menulis pecahan, pecahan senilai, dan terakhir menyederhanakan pecahan. Oke teman-teman, sudah siap semua ya? Mari kita mulai. Halo teman-teman, kita kembali di sini. Usani mau sedikit memberikan materi tentang pecahan. Jadi ini nanti kita belajar tentang bilangan pecahan, pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Kira-kira teman-teman sudah pernah dengar belum apa itu pecahan? Mari kita satu persatu bilangan pecahan. Sebelumnya silakan teman-teman lihat ya, itu ada gambar. Yang pertama ada 2 buku kuning sama 8 buku coklat. Gambar yang kedua ada suatu tongkat yang diberi warna merah dan putih. Dan gambar yang ketiga ada apel yang dipotong-potong jadi sama besar ya, ini dipotong jadi 4 sama besar, dan satunya ini yang mau dimakan atau yang sudah dimakan. Sekarang pertanyaannya gini, dari gambar pertama, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Ayo teman-teman bisa menjawab tidak ini. Dari gambar yang kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Yang warna merah ini kira-kira berapa bagian? Terus yang ketiga, berapa bagian buah apel yang sudah dimakan? Nih, yang sudah dimakan ini berapa bagian? Nah, ini cara mengerjakannya gimana? Ini ada kaitannya dengan pecahan. Apa sih itu pecahan? Nah, bilangan pecahan itu digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Terus bagaimana cara menuliskan bilangan pecahan, Nah, caranya ini. Bilangan pecahan itu biasanya dinyatakan dengan upper B. Jadi A dan B itu bilangan bulat atau angka, kayak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana B yang bawah sendiri itu ya teman-teman, itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ya harus angka, tidak boleh sama dengan 0. Nah, di mana yang A atau yang atas ini yang A, yang atas itu disebut pembilang. Dan yang B atau yang bawah, yang B atau yang bawah ini disebut penyebut. Jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Jadi itu namanya suatu bilangan pecahan. Sekarang coba kita menjawab dari gambar-gambar tadi. Dari gambar yang pertama, tadi ada 2 buku kuning ya, sama 8 buku coklat. Sekarang pertanyaannya, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Pengerjaannya, buku kuning tadi ada berapa teman-teman? Ada 2. Terus buku coklatnya ada 8 ya. Total keseluruhan buku jadinya ada berapa? 10. Nah, sekarang pecahan untuk menyatakan bagian buku berwarna kuning berapa per berapa? Iya benar, 2/10. Kenapa bisa 2/10? Karena kan pertanyaannya berwarna kuning ya teman-teman. Sedangkan kuning tadi jumlahnya berapa? 2. Nah pernya ini keseluruhan, semuanya itu ada berapa buku ini? Ada berapa buku? Ada 10. Ya udah tulis saja per 10.
Sehingga dalam penulisan pecahannya 2/10. Gimana? Bisa ya? Sekarang coba kita jawab gambar yang kedua. Sebuah tongkat berwarna merah dan putih. Pertanyaannya, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Ayo, udah bisa menjawab belum? Pasti sudah bisa ya. Berapa jawabannya? Iya, ini merahnya ada 1. Putihnya juga 1. Jadi total ada berapa warna? 2 warna. Oke. Sehingga pecahan untuk menyatakan bagian tongkat yang dicat warna merah berapa per berapa jadinya teman-teman? Ayo berapa? Iya benar banget, 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena yang merah itu ada 1, terus per total semuanya. Total semuanya ada berapa warna? 2. Ya udah jadi 1/2. Oke? Oke. Sekarang lanjut. Dari gambar yang ketiga, buah apel dipotong menjadi berapa itu? Iya, menjadi 4. Berapa bagian buah apel yang dimakan? Yang dimakan ada berapa potong? 1. Oke, jadi pecahannya berapa? Iya, coba kita cek ya. Yang dimakan tadi 1. Terus total semuanya ada berapa potong? Ada 4. Oke. Sehingga pecahan untuk menyatakan bagian buah apel yang dimakan ada berapa per berapa? Iya benar banget teman-teman, 1/4. 1 tadi adalah yang dimakan, terus 4-nya semua potong. Ini ada 4 potong. Jadi 1, 2, 3, 4 potong. Jadi 1/4. Oke, bisa ya semuanya ya. Sekarang coba kita ke contoh soal. Nih. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk bilangan pecahan. Ayo, bisa nggak ya? Kemudian, tentukan pembilang dan penyebutnya. Coba ingat ya, pembilang tadi yang mana, penyebut yang mana? Oke, kita cek. Soal yang pertama, gambar yang pertama. Yang diarsir ya tadi pertanyaannya. Nah, yang diarsir ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, yang diarsir 4 per 4 per berapa? Semuanya ada berapa kotak ini? Ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6 potong. Jadi jawabannya berapa per berapa? 4 per 6. Oke, coba cek ya, benar apa salah? Jawabannya iya, 4/6. Benar teman-teman. Terus pembilangnya yang mana? Penyebutnya yang mana? Pembilangnya 4. Oke, penyebutnya 6. Ye, benar banget. Sekarang udah bisa ya. Jadi yang diarsir ada 4 per semuanya ada 6 kotak. Jadi 4/6. Pembilang tadi yang atas ini angka 4. Ya udah berarti pembilangnya 4. Terus penyebut tadi yang bawah. Ini 6. Iya, penyebutnya 6. Sip, kita lanjut soal kedua. Ayo, soal kedua ini berapa per berapa? Sudah menjawab? Berapa? 3/8. Coba dicek. 3 per, iya benar banget, 3/8. Kok bisa 3/8? Iya benar, yang diarsir ada 3, 1, 2, 3 per semuanya. Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jadi 3/8. Sekarang coba sebutkan pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya yang atas 3, oke. Penyebutnya yang bawah 8. Oke, bisa semuanya ya? Oke, bisa. Sekarang kita ke apa ya? Pecahan seni
senilai. Nah, pecahan senilai itu apa sih, Us? Nah, sebelum ke pengertiannya pecahan senilai, silakan teman-teman amati dulu. Ada dua gambar. Gambar yang pertama itu kue terang bulan ya, atau martabak manis. Martabak manis yang berisikan dengan 4 rasa. Sedangkan gambar yang kedua martabak manis yang berisi 8 rasa. Oke. Nah, si Rika menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Jadi ini menghabiskan 2 potong ini dari 4 rasa. Eni menghabiskan 4 potong dari 8 rasa. Ini dihabiskan 4 potong. 1, 2, 3, 4 nih. Dihabiskan 4 potong. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian martabak manis yang dimakan Rika dan Eni? Ayo, bisa enggak? Rika berapa per berapa, Eni berapa per berapa? Bisa? Iya, bisa no ya. Jadi yang dimakan Rika tadi berapa per totalnya tadi ada berapa rasa? Oke, terus yang Eni yang dimakan tadi berapa potong? Per semuanya ada berapa rasa? Iya, coba nanti kita cek. Sekarang perhatikan kedua bentuk pecahan yang diperoleh tadi ya teman-teman. Kan teman-teman sudah tahu juga jawabannya dari gambar 1 sama gambar 2. Berapa per berapa sama berapa per berapa. Sekarang coba lihat dari pecahan tersebut. Apa yang teman-teman temukan dari kedua pecahan tersebut? Kira-kira menemukan sesuatu gitu enggak? Atau menemukan harta karun mungkin? Nih, bercanda ya Us ya. Sekarang coba sebelum lanjut lagi kita ke pengamatan kedua. Pengamatan kedua, ada gambar pizza. Ada pizza A sama pizza B. Yang mana pizza A itu dipotong menjadi 2 bagian ya. Nih dipotong jadi 2. Sedangkan yang B dipotong menjadi 10 bagian. Ya, yang pizza B 10 bagian. Si Benny mau memakan pizza A sebanyak 1 potong saja. Nih, pizza A hanya 1 potong. Karena kan nih, 1 potongnya kan udah gede ya. Udah gede. Dan pizza B sebanyak 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ini 5 potong nih. Makan 5 potong. Ya. Sekarang coba yuk, bantu Benny menuliskan bentuk pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang dimakan. Ayo, bisa enggak? Bagian pizza A yang dimakan Benny berapa per berapa? 1 per 2. Oh iya, yang benar. Coba yang dimakan Benny pizza B. Pizza B berapa per berapa? 5 per 10. Masa? Sekarang coba, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? 1 per 2, 5 per 10. Sama enggak ya? Coba kita cek. Dari dua pengamatan tadi ya teman-teman, sebenarnya ada kaitannya dengan pecahan senilai. Sebenarnya apa sih Us itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Terus Us, bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Nah, ini caranya. Cara menentukan dua pecahan senilai itu, teman-teman cukup mengkalikan dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya. Jadi kalau pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Pembilang kali 3, penyebut juga dikali 3, dan seterusnya. Kalau mau dikali 10, oh boleh. Pembilang kali 10 berarti penyebutnya juga dikali 10. Begitu ya teman-teman, jadi harus konsisten. Atas kali 2, bawah kali 2. Atas kali 8, bawah juga kali 8. Begitu seterusnya. Seperti itu ya contohnya. Dari 1 per 2 itu bisa sama dengan 2 per 4. Kok bisa? Iya benar, karena dikali 2. Sama-sama kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ini bisa disamakan lagi, dikali 2 lagi. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Bisa sama dengan lagi, kali 2 lagi. 4 kali 2, 8.
8 kali 2, 16. Dan seterusnya masih bisa disama dengan lagi. Ini masih bisa kali 2. Berapa? Ini juga masih bisa dikali 2. Dan seterusnya gitu terus ya teman-teman. Kalau kali 2 ya berarti bawah kali 2 juga. Jadi intinya harus sama. Oke, dari pengamatan yang pertama tadi ya. Benar banget ya jawaban teman-teman. Gambar yang pertama 2/4. Dan gambar yang kedua atau terang bulannya martabak manis yang kedua tadi 4/8. Nah, nih pecahan senilai. Kok bisa ya 2/4 sama dengan 4/8? Iya, karena dikali 2, sama-sama dikali 2. Pembilang kali 2, penyebut juga kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, jadi dari dua gambar tersebut termasuk pecahan senilai. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita ke pengamatan kedua. Masih ada dua gambar. Pizza A tadi itu sebesar 1/2 ya tadi. Terus pizza yang B 5/10. Oke. Itu juga termasuk pecahan senilai. Kenapa? 1/2 bisa sama dengan 5/10? Nah, karena iya, pembilang dikali 5, penyebut juga dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Oke, bisa ya, mudah? Ya. Coba kita lanjutkan. Contoh ke soal. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Nih, jadi disuruh menyebutkan 3 pecahan. Jadi seperti itu nomor 1, 1/2 berarti sama dengan berapa per berapa, sama dengan berapa per berapa, sama dengan berapa per berapa. Jadi disuruh menyebutkan 3. Dan soal yang kedua 1/5. Yuk kita jawab penyelesaian. Yang nomor 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 8/10. 8/16 ya teman-teman, maaf, 8/16. Ayo, kira-kira ini tadi dikali berapa coba? Iya, kali 2 ya teman-teman. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Yang bawah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi, disuruh menyebutkan 3 pecahan, hasilnya ya ini. 2/4, 4/8, sama 8/16. Jadi tandanya itu kita sama dengan semua ya teman-teman. Sama dengan ini, sama dengan. Oke. Yang kedua 1/5 sama dengan berapa per berapa? Ayo. 2/10 sama dengan 4/20. Oke, sama dengan 8/40. Kenapa? Dikali berapa coba? Iya, dikali 2. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Sekarang yang ini juga kali 2. 2 kali 2, 4. 10 kali 2, 20. Ini kali 2 lagi. 4 kali 2, 8. 20 kali 2, 40. Gitu ya. Jadi intinya pecahan senilai itu teman-teman harus mengkalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang kali 2 ya penyebut juga kali 2 dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke menyederhanakan pecahan. Coba teman-teman amati gambar berikut. Nih, dari langkah 1 itu ya kertas origami berbentuk persegi ya, persegi atau kotak. Kemudian teman-teman lipat jadi 2. Nah, seperti itu, lipat jadi 2. Udah. Kemudian langkah yang ketiga, silahkan teman-teman buka. Nah, teman-teman buka. Udah dibuka ya.
Nah, kalau udah dibuka, kemudian salah satu kan udah dibuka, jadi kan ada dua bagian ya teman-teman. Nah, salah satunya silakan teman-teman arsir. Nih, kayak di langkah 4 nih, diarsir. Nah, udah diarsir, kemudian silakan teman-teman tekuk lagi. Jadi ditekuk lagi, ditekuk, habis itu ditekuk lagi, jadi kecil nih, ditekuk lagi nih, kayak langkah 5 ini. Jadi udah gini toh, nah ini ditekuk lagi. Nah, silakan teman-teman buka. Nah, dibuka jadinya seperti ini. Jadi berapa bagian ini? 4 bagian. Ya, 4 bagian. Terus yang diarsir tadi menjadi 2 bagian. Ya, yang awalnya tadi ini ada 2 bagian, yang diarsir 1. Terus ini 4 bagian, yang diarsir 2. Nah, loh, terus maksudnya apa, Us? Maksudnya apa ya? Yuk kita lanjutkan. Maksudnya di sini kita menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan 2/4? Ya, tadi ya 2/4 menjadi 1/2. Jadi yang diarsir terakhir tadi, nih yang diarsir ini, yang diarsir hasil akhirnya ini kan yang kalau kita ubah menjadi pecahan kan jadinya 2/4 ya teman-teman. Jadi 2/4 itu bisa disederhanakan menjadi ini, 1 yang diarsir 1/2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Kok bisa ya? Nah, bagaimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu. Tipsnya, ini namanya menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa lagi dibagi. Jadi kalau tadi pecahan senilai teman-teman mengkalikan, nah kalau menyederhanakan itu kita bagi. Jadi pembilang dibagi 2, berarti ya penyebutnya juga dibagi 2. Seperti itu teman-teman. Pokoknya dibagi-bagi terus sampai tidak bisa dibagi lagi. Nih langkah-langkahnya. Yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 dulu. Jadi dibagi dengan 2 dulu. Dibagi dengan 2 ya, pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Nah, ternyata masih bisa dibagi 2 lagi. Ya udah dibagi 2 lagi. Pembilang bagi 2 lagi, penyebut juga dibagi 2 lagi. Nah, jika langkah 1 tidak bisa dibagi 2 tidak bisa, ya udah silahkan teman-teman dibagi dengan angka 3. Kalau angka 3-nya belum bisa, ya udah lanjut aja dibagi 4 dan seterusnya. Intinya di sini sama pembilang sama penyebutnya harus sama-sama bisa dibagi loh ya teman-teman ya. Misal pembilang bisa dibagi 3, penyebutnya juga harus bisa dibagi 3. Tapi kalau misal pembilangnya bisa dibagi 3 tapi penyebutnya tidak bisa gimana Ya udah berarti itu tidak boleh. Harus cari bilangan yang lain. Misalnya 4. Pembilang ternyata bisa bagi 4, penyebutnya juga bisa. Nah, berarti pakai dibagi 4. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu tadi, 2/4. Kok bisa menjadi 1/2? Caranya, iya, kita bagi 2. Nih, 2/4. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, jadi 2/4 kita bisa sederhanakan menjadi 1/2. Baik ya, lanjut ya. Contoh soal, sederhanakan pecahan berikut. Yuk, 4/12. Penyelesaiannya, ya, 4/12 sama dengan, coba, 4/12 kita sama-sama bagi 2 dulu ya teman-teman. 4 bagi 2, nih 4 bagi 2 hasilnya 2. Terus yang bawah juga dibagi 2. 12 bagi 2 sama dengan hasilnya 6. Jadinya 2/6. Masih bisa dibagi 2 lagi. Ya udah, kita bagi 2 lagi. Jadi kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1.
6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya 1/3. Kira-kira masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa. Dibagi 2, 1 bagi 2 kan nggak bisa. Ya udah berhenti. Jadi gitu ya teman-teman, dalam menyederhanakan pecahan itu kita bagi dengan bilangan yang sama. Sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi. Kayak ini 1/3 sudah tidak bisa dibagi lagi. 1 bagi 2 nggak bisa. Ini juga 3 bagi 2 juga nggak bisa. Ya udah berhenti. Sekarang yang kedua ada 6/12 sama dengan 6/12 ya, kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Terus yang bawah juga bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Oke, jadi hasilnya 3/6. Tapi masih bisa dibagi lagi kan? Iya, masih bisa. Coba kita bagi 2 dulu. 3 bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa ya. Karena kenapa? Masih ada sisa 1. 3 bagi 2 masih ada sisa 1. Berarti kita cari angka yang lain. Karena tidak bisa. Karena masih ada sisa. Jadi kita cari angka yang lain. Ya udah, kita bagi 3. Yuk. 3 bagi 3 bisa ya 1. 3 bagi 3 1 per. Terus yang bawah coba kita bagi 3 juga ya. 6 bagi 3 pas 2. Sehingga hasilnya 1/2. Jadi gitu ya teman-teman. Tadi pecahan nilai kita mengkalikan dengan angka yang sama. Kalau menyederhanakan kita membagi dengan angka yang sama. Seperti itu ya. Oke, kita next. Kesimpulan pecahan tadi A/B, di mana yang atas tadi adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Pecahan senilai, caranya pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Sedangkan menyederhanakan pecahan, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Gitu ya teman-teman. Silahkan diulang-ulang lagi videonya, dipahami betul-betul, dan nantikan soal latihannya besok di hari Rabu, dan standby di Google Classroom ya teman-teman ya. Sampai bertemu lagi. Alhamdulillah, belajar ini sudah selesai. Bagaimana teman-teman semua, sudah bisa ya? Yang belum bisa silakan diputar lagi, dicermati, dipahami. Sebelum tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk, lahir, salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah dulu ya teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.